Baik, shalom anak-anak, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada pertemuan kita dalam nilai-nilai demokrasi bab yang ketiga untuk pelajaran materi kelas 12 SMK Bangun Nusa Bangsa. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada hari ini, kita satukan hati kita dalam doa. Kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Biarlah setiap materi yang kita terima, kita boleh dapat memahaminya dengan baik, kita boleh mengerti dan kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat berkat kemurahan-Mu bagi kami, kalau kami masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk kami belajar. Untuk setiap materi pembelajaran kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Biarlah kiranya Engkau karuniakan kami hikmat, roh pengetahuan, kepintaran daripada-Mu, agar setiap materi yang kami terima, kami boleh dapat memahaminya, kami mengerti dan kami mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati Bapak yang akan mengajar kami, akan menguraikan materi pembelajaran ini, agar setiap materi boleh disampaikan dengan baik. Bahkan kami semua yang menerima, yang mendengarkan juga dapat menerima dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama-Mu dan kami berdoa, di dalam nama Yesus Kristus kami memulai setiap materi pembelajaran kami hari ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik anak-anak yang Bapak kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Bapak memulai materi pembelajaran kita, jangan lupa bagi yang belum subscribe channel YouTube video pembelajaran untuk mata pelajaran PAK, silahkan di subscribe, kemudian di like, nyalakan klik gambar loncengnya agar dapat terus mengikuti video pembelajaran selanjutnya, baik dari tingkat SMP maupun SMA, dimanapun mungkin kalian berada, agar melalui channel YouTube ini dapat menjadi sarana bagi kalian dapat memulai setiap materi pembelajaran, menyimaknya dengan baik dan mendapatkan juga materi pembelajaran yang baik juga tentunya. Baik, terima kasih untuk semuanya atas dukungannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Melalui video pembelajaran ini kita dapat memahami, mengerti setiap rencana Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Nah, kita akan belajar pada bab yang ketiga ini, yaitu nilai-nilai demokrasi. Nah, seperti apa nilai-nilai demokrasi menurut pandangan Alkitab, atau hal-hal apa saja yang akan kita pelajari? Kita simak pada tayangan berikut ini. Yang pertama, kita akan lihat bacaan Alkitab dalam materi pembelajaran ini, yaitu apa saja ayat-ayat Alkitab yang akan kita pelajari dari setiap materi kita. Ya baik, kalian bisa melihatnya dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kemudian ada Roma pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Jadi ini adalah bacaan Alkitab yang terdapat dalam uraian materi kita, yang tentunya bisa kalian membacanya pada saat kalian menyaksikan tayangan ini. Kalian bisa menggali setiap kebenaran firman Tuhan untuk kita dapat bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan dan kasih kita kepada Allah. Nah, adapun uraian materi kita, hal-hal yang akan kita bahas bersama, yaitu bagian A ada kasih, bagian B ada keadilan, bagian C kebebasan untuk berpendapat, kemudian bagian D harkat dan martabat. Nah, dari uraian materi kita yang keempat ini, kita akan sama-sama membahasnya atau mempelajarinya satu persatu agar kita bisa memahami bahwa seperti apa ciri-ciri atau nilai-nilai dalam kita berdemokrasi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, baik, kita masuk pada uraian materi yang pertama, yaitu kasih. Kasih dalam konteks ini bukan hal memberi, melainkan dalam konteks Allah menempatkan semua orang pada kedudukan dan derajat yang sama. Kasih Allah diberikan sama kepada semua orang tanpa pandang bulu, jadi tidak membeda-bedakan siapapun dia. Semua manusia berharga sebab diciptakan
firman Tuhan katakan bahwa segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Jadi inilah alasan dan jaminan bahwa Allah mengasihi manusia. Ya, kita lihat di sini bahwa yang pertama, dalam demokrasi Allah menempatkan manusia itu pada yang pertama, kedudukan yang derajatnya sama. Jadi tidak ada dalam demokrasi Allah, yaitu Allah menempatkan manusia itu semuanya itu sejajar, kedudukannya itu sejajar di hadapan Tuhan. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada pengusaha, tidak ada orang yang rakyat biasa atau lain-lain status sosial seperti itu. Tapi di hadapan Tuhan, kita semua itu derajatnya atau kedudukannya itu sama atau sederajat. Yang kedua, yaitu harkat dan martabat sebagai gambar dan rupa Allah. Dalam demokrasi kasih Allah menempatkan manusia itu pada harkat dan martabat sebagai gambar dan rupa Allah, sehingga pada Kejadian pasal 1 berkata kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Allah menempatkan kita itu sama seperti Dia. Kalau kita dikatakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti kalau kita mau lihat Allah, kita lihat aja orang lain, karena dikatakan kita itu sama segambar dengan rupa Allah. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab yang sama. Jadi dalam demokrasi kasih Allah menempatkan kita itu sebagai orang yang punya tanggung jawab yang sama. Jadi di hadapan Allah kita itu diberikan tanggung jawab yang sama, seperti pada awalnya Allah memberikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa untuk menguasai, mengelola Taman Eden, untuk mengerjakan setiap perintah Allah. Tapi ternyata di sana mereka gagal. Tetapi kita diingatkan kembali, yaitu tanggung jawab yang sama bagi kita, baik untuk dalam hal saling menghormati, saling menghargai, menjaga dan memelihara alam semesta dan lain-lain sebagainya. Dalam banyak hal kita diberikan tanggung jawab yang sama oleh Allah. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, yaitu kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi. Nah, kehendak bebas kita, free will kita itu diberikan oleh Allah, kita dapat melakukan apa saja, tetapi dalam konteks harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana konteks kebenaran firman Allah? Yaitu ya kita berdasarkan atau berlandaskan mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Kemudian kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Jadi ketika kita membuat satu keputusan, tentunya tidak akan merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri juga, tapi semua yang kita lakukan, semua keputusan yang kita buat, semua kebebasan yang diberikan oleh Allah dapat kita aplikasikan dengan baik dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi setiap orang berkewajiban menerima orang lain, tentunya dengan kasih, memperlakukan dengan hati yang mengasihi, menghargai pendapat dan pilihan orang lain, serta memberi kesempatan untuk menjalani pilihannya. Nah, sikap demokrasi bukan hanya untuk mufakat, tetapi menerima untuk tidak mufakat tanpa perlu terjadi perpecahan. Kasih tidak dibatasi oleh pendapat orang lain, tidak juga dibangun di atas persamaan. Jadi itulah kasih Allah dalam uraian materi kita yang pertama ini, yaitu bagaimana nilai-nilai dalam demokrasi menurut pandangan Alkitab. Jadi yang pertamanya yaitu adanya hukum kasih. Bagaimana kasih ini akan menempatkan kita pada kedudukan dan derajat yang sama, harkat dan martabat yang segambar serupa dengan Allah, punya tanggung jawab yang sama, dan kebebasan untuk menentukan pilihan pribadinya yang sesuai dengan firman Allah itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu keadilan. Apa saja akan kita pelajari dari keadilan? Yaitu di mana demokrasi menempatkan semua rakyat pada perlakuan yang adil dan memperlakukan sesamanya juga adil karena tidak ada diskriminasi. Semua orang bebas menentukan pilihannya, mengutamakan keadilan yang merata dengan melaksanakan hukum
dan peraturan serta menjunjung tinggi kebenaran. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa demokrasi menempatkan semua rakyat pada perlakuan yang adil dan memperlakukan sesamanya juga adil karena tidak ada diskriminasi. Nah, sikap adil kita ini yang perlu, yang penting sekali harus ada dalam kehidupan kita sebagai para pelajar, sebagai status kita sebagai anak yang harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, bisa membedakan mana yang prioritas dan mana yang bisa ditunda dan lain-lain sebagainya, sehingga kita bisa menempatkan kehidupan kita dalam perlakuan yang adil, baik di hadapan orang tua, di hadapan kakak, di hadapan adik, dan dimanapun kita pergi dan kita berada. Kalau kita lihat ada salah satu contoh di dalam Alkitab dituliskan oleh 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28, di mana ketika Raja Salomo diperhadapkan dengan dua orang wanita yang memperebutkan anaknya, di mana wanita yang satu ketika mereka tidur malam dikatakan bahwa wanita ini menindih anaknya, kemudian anaknya itu meninggal. Dia mengambil anak seorang perempuan yang satunya lagi dan mengakuinya sebagai anak. Nah, dalam peristiwa ini dikatakan kedua wanita ini memperebutkan satu bayi ini di hadapan Raja Salomo, di mana Raja Salomo dituntut untuk menjadi seorang raja yang adil, tidak memihak kepada siapapun, tidak membeda-bedakan, bahkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada waktu itu tepat sesuai dengan firman Allah. Dikatakan dalam kisah itu bahwa bagaimana cara Salomo untuk dapat menyelesaikan masalahnya, atau bagaimana cara Salomo supaya dia bersikap adil kepada kedua wanita ini, supaya mereka mendapatkan hak mereka yang sebenarnya mempunyai hak. Di mana dalam 1 Raja-Raja pasal 3 itu diceritakan di sana bahwa Raja Salomo diberikan hikmat oleh Allah, yaitu dengan cara Raja Salomo meminta supaya dia diberikan pedang untuk memotong bayi ini menjadi dua. Ibu yang memang punya anaknya ini, dia berkata bahwa jangan anaknya itu dibunuh, berikan saja kepada ibu yang satunya. Sementara ibu yang anaknya sudah mati itu berkata tidak apa-apa, silakan dipotong, kemudian anaknya kita bagi dua. Di sanalah Tuhan berikan Salomo hikmat agar Salomo bisa membedakan dan memberikan keadilan kepada wanita yang memang benar-benar dialah ibu dari anak tersebut. Ketika Salomo melihat hal itu, maka Salomo tidak membunuh anak itu, tapi mengambil bayi itu dan memberikan kepada ibu yang berkata jangan membunuh anak itu. Jadi di sana kita lihat bahwa Tuhan memberikan Salomo hikmat sehingga ketika dia memecahkan satu masalah, semuanya tepat sasaran. Jadi kita pun juga belajar dalam kehidupan kita, baik dari kita memiliki kasih, kemudian kita memiliki keadilan yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari, bersikap adil kepada orang lain, kepada teman, kepada kakak, kepada adik, kepada siapapun juga. Itu adalah tuntutan kebenaran firman Allah sebagai bentuk bagaimana kita menempatkan diri kita berdemokrasi, menempatkan rakyat atau seluruh teman atau sahabat atau siapapun yang kita temui pada kedudukan yang sama dan memperlakukan mereka sebagai sama-sama ciptaan Tuhan yang dikatakan tadi kita segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Nah, ini bagian yang ke B, yaitu kita bagaimana dituntut untuk memiliki sikap adil tanpa memihak kepada siapapun, tanpa membeda-bedakan siapapun, dimanapun, bahkan kapanpun kita dituntut untuk bersikap seperti ini, yaitu sikap adil. Yang ketiga, yaitu kebebasan untuk berpendapat. Nah, kebebasan untuk berpendapat, demokrasi Pancasila itu dianut dan dilakukan untuk melindungi kebebasan dan kemandirian dalam menyampaikan pendapat, musyawarah dan hak asasi manusia. Nilai kebebasan berpendapat dalam musyawarah mufakat mengandung makna bahwa dalam setiap kesempatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan diperlukan kesadaran dan kearifan. Kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan mutlak, sebab kebebasan setiap orang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan yang bertanggung jawab dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada batas-batas yang harus dihormati bersama, yaitu hak-hak orang lain,
di mana setiap orang harus memenuhinya sebagai kewajiban diri sendiri. Setiap orang bertanggung jawab menyatakan kebenaran dengan bebas, tetapi juga harus menyampaikannya dengan bijak agar hubungan antar pihak berjalan baik dan tidak menimbulkan benih konflik. Setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, dikatakan dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, bisa dikatakan bahwa semua suku itu telah mendapatkan tanah bagiannya masing-masing. Tapi ada satu hal yang terjadi, bagaimana dikatakan bahwa mereka harus memilih apakah mengikuti gaya atau cara hidup bangsa kafir yang ada di sekitarnya, ataukah mengikuti Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, dikatakan di sana bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas kepada bangsa ini. Tanah perjanjian sudah diberikan kepada mereka, tapi mereka diperhadapkan lagi dengan pilihan lain. Apakah harus tetap menyembah kepada Allah ataukah menyembah kepada Allahnya bangsa Kanaan yang pada waktu itu mereka rebut tanahnya. Nah, tetapi dalam kisah ini dikatakan bahwa Yosua dia mengambil satu keputusan bersama dengan keluarganya. Dia berkata bahwa dalam Yosua pasal 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah, pada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita untuk memilih, untuk menentukan pilihan kita hari ini. Apakah kita mau beribadah kepadanya ataukah kita jauh daripadanya. Nah, kebebasan ini diterima oleh Yosua sebagai kesempatan untuk dia membuat satu pilihan yang tepat untuk dia tetap beribadah kepada Allahnya, yaitu kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, atau Allah yang kita sembah sampai saat ini. Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel, silakan kalian mau pilih, apakah kalian mau beribadah kepada Allahnya orang Kanaan ataukah Allahnya yang kita sembah, yang telah menuntun kita dari tanah Mesir. Jadi kita diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat seperti yang ditanyakan oleh Yosua kepada bangsa itu. Tetapi Yosua membuat satu keputusan untuk dia tetap beribadah kepada Allahnya. Nah, jadi bagian yang ketiga yaitu kebebasan dalam berpendapat. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu harkat dan martabat. Allah adalah adil. Allah adalah adil, bahkan Dia menciptakan manusia dengan kedudukan yang sama, memiliki harkat dan martabat mulia dan derajat yang tinggi dari semua makhluk ciptaannya di alam semesta. Menghormati pilihan orang lain, menghargai pendapat orang lain adalah kewajiban semua orang. Hal ini mengandung makna bahwa manusia diciptakan menghormati Allah Sang Penciptanya. Itu sebabnya demokrasi menjadi salah satu wujud kasih Allah pada setiap orang. Dengan demokrasi pula, manusia dapat mengekspresikan kasihnya kepada manusia yang lainnya. Nah, Roma pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, di sana penjelasan Alkitab tentang bagaimana yaitu kita memiliki harkat dan martabat. Dikatakan dalam Roma pasal 15 ayat 1 ayat yang kedua, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, tetapi setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Nah, di sini kita lihat bersama bahwa bagaimana Tuhan menempatkan yaitu harkat dan martabat kita yang sama. Kita sebagai makhluk sosial, dikatakan di sini kita wajib saling peduli, saling memperhatikan kepada orang lain. Kalau kita menjadi orang yang kuat, maka kita diharuskan oleh firman Allah untuk menanggung orang yang lemah, orang yang tidak kuat. Nah, jangan kita, firman Tuhan berkata, mencari kesenangan kita sendiri. Dengan kata lain, yaitu kata kasarnya dari Pak Guru, yaitu kita menjadi orang yang egois, mencintai diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Kita nggak bisa menolong orang lain, tapi berikanlah sikap untuk kita peduli kepada dia melalui kita menasihati, mengarahkannya untuk supaya mereka juga
dapat bertumbuh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka juga menjadi pribadi yang tertolong. Mereka juga menjadi pribadi yang tahu dan memahami, mengerti apa yang harus mereka lakukan. Roma pasal 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun kekurangan, apapun keterbatasan orang lain, sebagai kita yang diberikan harkat dan martabat oleh Allah, maka kita harus saling menolong. Kita harus menerima orang lain apa adanya, sekalipun menurut pendapat kita itu tidak sesuai dengan karakter kita. Tetapi firman Allah menuntut kita untuk mengasihi, untuk supaya mempedulikan orang lain dengan cara bagaimana kita menolong mereka, bagaimana dengan sikap kita terhadap mereka, bagaimana dengan cara untuk kita memberikan satu bantuan kepada mereka. Ini dituntut oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang adil, yang diciptakan oleh Allah, yang memiliki kedudukan yang sama, memiliki harkat dan martabat yang mulia dan sederajat yang tinggi dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah yang pernah ada di muka bumi ini. Jadi kita mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan memanggil kita untuk saling menolong satu dengan yang lainnya sebagai manusia yang diciptakan yang memiliki kedudukan yang sama, yang memiliki harkat dan martabat yang mulia di hadapan Allah. Jadi jangan kita merusak gambar karakter Allah yang ada dalam kehidupan kita itu hanya untuk kesenangan kita sendiri. Sebab firman Tuhan berkata, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri kemudian mengabaikan orang lain. Ketika mereka butuh pertolongan, ya tugas dan tanggung jawab kita harus menolong mereka. Karena Allah memberikan tanggung jawab ini juga kepada kita semua, karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kalau firman Allah mengajarkan kita untuk menghargai, menghormati tentang harkat dan martabat yang sama, yang mulia, yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai makhluk ciptaannya, maka kita akan menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Baik, ini adalah uraian materi yang kita pelajari dari materi pembelajaran kita pada bab 3 pada hari ini, yaitu tentang nilai-nilai dalam berdemokrasi yang harus kita perhatikan bersama-sama. Setelah mendengar penjelasan dari uraian materi, jelaskan mengapa Allah melandaskan kasih di seluruh umat manusia sebagai langkah awal untuk berdemokrasi. Jadi ini soal yang pertama. Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang kamu lakukan ketika membaca kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Yang ketiga, simaklah kegiatan pembelajaran pada halaman 14 dalam buku paket kalian. Kemudian kerjakanlah tugas yang tersedia dari nomor 1 sampai nomor yang ke-10. Jadi pada pertemuan kita yang pertama, ini adalah tugas kita, hanya ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan untuk menyelesaikan materi pembelajaran kita pada pertemuan 1, di mana yaitu nilai-nilai demokrasi menurut firman Tuhan. Nah, pada tugas yang kedua, yaitu tentunya pada pertemuan yang kedua, bukalah buku paket kalian halaman yang ke-16, kemudian kerjakanlah kegiatan pembelajaran nomor 1 sampai dengan 6 yang tersedia pada buku tulis, tersedia pada buku paket maksudnya. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih, ikutlah teladan Yesus.